Sekali lagi Shalom, puji Tuhan di siang hari ini kita kembali boleh berkumpul di ibadah kita bersama di siang hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk semua hal yang boleh kita alami, tapi ada satu hal yang boleh kita renungkan. Seharusnya kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi hidup, diberi kesempatan. Karena kalau kita melihat kepada seluruh keadaan diri kita ini adalah orang-orang berdosa yang sebenarnya sering menyakiti hati Tuhan, tapi begitu limpah Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Maka kalau kita di siang hari ini bingung mau bersyukur untuk apa? Bagaimana kalau kita bersama-sama belajar bersyukur kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan dan masih memberikan kita kebaikannya untuk mendengarkan suaranya. Ini adalah panggilan Sang Gembala Agung supaya kita boleh melihat kepada Dia, boleh menikmati Dia, dan boleh terus hidup di dalam Dia. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Galatia. Hari ini kita akan mencoba menggali hal yang menjadi puncak dari pembicaraan kita dari minggu-minggu sebelumnya. Ini adalah salah satu bagian yang sangat penting. Dan kita coba membaca kitab Galatia 3, mari kita buka. Kita akan baca Galatia 3. Kemarin kita sudah bahas ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kita hari ini akan baca start dari ayat 6 lagi sampai ayat yang ke-14. Tapi hari ini fokus kita ada di ayat 9 sampai ayat 14. Jadi sekali lagi kita akan baca dari ayat 6 sampai ayat yang ke-14 supaya kita punya konteks di dalam melihat bagian-bagian ini. Sudah dapat saudara-saudara? Galatia 3 ayat 6 sampai 14. Saya akan bacakan supaya yang di online pun bisa mengikutinya ya. Galatia 3 ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, tolong garis bawah kata-kata ini. Mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, berada di bawah kutuk. Garis bawah kata-kata, orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Garis bawah, dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Siapa yang melakukan hukum Taurat akan hidup karenanya. Itulah dasar hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, garis bawah kata di dalam Dia, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Perhatikan ya, di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ini yang akan kita coba pelajari bersama di dalam bagian ini mengenai Taurat dan iman. Di dalam bagian ini kita akan mempelajari dua hal, boleh di next slide-nya. Ada dua hal yang sangat penting yang akan kita lihat. Yang pertama adalah kita akan melihat
perbandingan hidup dari iman dan hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Sekali lagi, pertama-tama kita akan melihat perbandingan antara orang yang hidup dari iman dan orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Yang kedua, kita akan lihat bagaimana kekristenan menjelaskan progres mengenai hidup dari yang melakukan Taurat kepada hidup dari iman kepada Yesus. Jadi dua hal ini yang akan kita bahas. Pertama, perbandingan antara hidup dari iman dan hidup dari Taurat. Yang kedua, bagaimana kekristenan menjelaskan progres mengenai hidup dari yang melakukan Taurat kepada hidup dari iman kepada Yesus. Untuk itu kita akan coba lihat pertama-tama di ayat 9. Belum ya? Ayat 9. Jadi, mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Oke? Di situ ada statementnya. Oke, boleh di next dulu. Saya lupa ada. Nah, ini kira-kira kalau kita mau melihat ayat 9 sampai kepada ayat 14. Next. Inilah tabelnya. Bagaimana orang hidup di dalam iman dan di dalam Taurat. Jadi di sini kita akan melihat perbandingan antara orang yang hidup dari iman dan hidup dari Taurat. Hidup dari iman dikatakan di ayat 9 mereka diberkati. Sedangkan di ayat 10 berada di bawah kutuk. Oke? Hidup dari iman mereka diberkati, hidup dari Taurat berada di bawah kutuk. Selanjutnya, di sini dikatakan bahwa di ayat yang ke-11 bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman, hidup dari iman itu akan mendapat pembenaran dari Tuhan. Sekali lagi, iman membawa kita kepada pembenaran dari Tuhan. Sedangkan hidup Taurat, usaha yang membuat seorang menjadi benar. Sekali lagi, sedangkan kalau Anda hidup dari Taurat, usahalah yang membuat Anda menjadi benar. Jadi kalau iman, Allah yang memberi, kalau Taurat, usahamu. Makanya hidup dari iman, itu tidak mendasarkan hidup dari perbuatan, sedangkan hidup dari Taurat, tidak mendasarkan iman sebagai dasar hidupnya. Sekali lagi, kalau hidup dari iman, tidak mendasarkan perbuatan sebagai hidupnya, sedangkan hidup dari Taurat tidak mendasarkan iman. Ada di ayat 12. Di situ ada kata-kata, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Makanya kalau orang hidup dari Taurat, dia tidak berdasarkan iman. Ini tabelnya dari ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Saya tahu kalau saudara-saudara baca bagian ini udah terlalu banyak hal yang ada terlalu banyak kata-kata, mulai bingung gimana cara bacanya. Nah, inilah tabel untuk memperingkas ini semua. Tapi kita coba perhatikan baik-baik sama-sama di ayat 9 dan 10 dulu. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati. Saya mau tanya, iman itu apa? Iman itu apakah sebenarnya pada awalnya diciptakan di awal iman itu bagaimana bisa ada di dalam diri manusia? Apakah manusia sebenarnya ketika diberikan gambar rupa Allah, terus mereka langsung ada iman di dalam dirinya? Kita baru melihat ada kata iman dan yang menuju kepada iman ini saya mau ngomongin iman yang menuju kepada pembenaran hidup ya. Sekali lagi, di sini saya mau membicarakan iman yang menuju kepada pembenaran atau keselamatan. Sekali lagi, iman yang membawa kepada keselamatan. Pertanyaannya, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ada iman nggak di dalam dirinya? Ini yang harus kita lihat ya. Iman itu pemberian siapa? Kapan diberikan? Nah, jadi sekarang pertanyaannya, iman itu adalah pemberian dari Allah. Melalui Kristus semuanya. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini.
Kalau begitu, sebenarnya waktu manusia jatuh dalam dosa, di manakah posisi iman sebenarnya? Berarti yang ada pada diri manusia sebenarnya apa? Hanya perbuatan. Pada awalnya, yang ada pada diri manusia adalah perbuatan. Itulah makanya buat orang-orang yang tidak percaya kekristenan lebih mudah memahami perbuatan daripada iman. Dan iman yang sering kali digambarkan di dalam gereja, bahkan sekalipun, adalah iman yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kenapa? Karena tidak mudah memformulasikannya. Sekarang saya mau tanya, perbuatan yang ada di dalam diri manusia ternyata di dalam dirinya adalah perbuatan. Sekarang saya mau tanya, perbuatan membuat apa kepada diri manusia? Adam dan Hawa memperlihatkan perbuatan membuat dirinya jatuh ke dalam dosa. Oke? Karena perbuatan mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi sekarang kita harus ngerti, kalau kita melihat kata ini, hidup dari iman dan hidup dari Taurat. Oke? Hidup dari iman dan hidup dari Taurat atau hidup dari perbuatan. Sebenarnya Paulus mau ngomong apa di dalam bagian ini, di dalam Galatia ini? Kenapa tiba-tiba harus ada include iman supaya manusia bisa selamat? Kenapa tiba-tiba, kenapa kita tidak bisa dengan perbuatan saja selamat? Ini ada hal yang sangat penting. Ternyata perbuatan merusak kita sampai kita ada di dalam kutuk. Sekali lagi, perbuatan ternyata telah merusak kita dan kita semua hidup di dalam kutuk. Oke? Perbuatan ada di dalam kita dan itulah yang membuat kita ada di dalam kutuk. Jadi saudara-saudara, saya mau bilang, kalau sebelum kita percaya kepada Kristus, sekali lagi, sebelum kita percaya kepada Kristus, oke? Semua di atas kepala kita ada kutuk. Sebelum kita percaya kepada Kristus, di atas kepala kita semua ada kutuk. Dan itu karena apa? Perbuatan. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah karena perbuatanmu engkau dalam kutuk, lalu engkau keluar dari kutuk karena perbuatanmu? Itulah yang mau digambarkan oleh Alkitab bahwa tidak mungkin. Kita masuk ke dalam kutuk itu, manusia masuk ke dalam kutuk itu karena perbuatannya, tidak mungkin perbuatannya bisa mengeluarkannya daripada kutuk. Sekali lagi, tidak mungkin, oke? Tidak mungkin manusia yang masuk karena perbuatannya dia masuk ke dalam hidup yang penuh kutuk, tidak mungkin karena perbuatannya dia bisa keluar daripada kutuk. Unfortunately, itu adalah hal yang dilakukan manusia-manusia di dalam gereja. Yaitu apa? Berusaha keluar dari kutuk dengan usahanya. Iya enggak? Sering dilakukan. Nah, makanya yang harus sama-sama kita mengerti di dalam bagian ini adalah Paulus sedang menceritakan ada orang yang ternyata hidup dari iman dan ternyata ada orang yang hidup dari perbuatannya yang berdasarkan hukum Taurat. Nah, ternyata karena mereka di dalam perbuatannya jatuh ke dalam dosa, sekarang mereka tidak mungkin keluar daripada dosa itu dengan perbuatannya. Inilah yang mau dijelaskan oleh Paulus. Tidak mungkin mereka bisa dibenarkan oleh karena perbuatannya. Lalu harus apa dong untuk bisa selamat? Harus ada sesuatu yang daripada Allah yang ada di luar diri manusia yang bisa membuat dia hidup di dalam kebenaran. Oke? Bisa dipahami sampai sini semuanya?
Jadi harus ada sesuatu yang ada dari luar manusia yang masuk ke dalam manusia untuk bisa membuat manusia dibenarkan. Jadi tidak bisa apa yang dari dalam diri kita membuat kita dibenarkan. Sebentar, ini udah ya, jangan diganti-ganti lagi ya. Karena semua fokusnya jadi ke sini nih. Oke? Baik. Kemudian yang harus kita lihat perkataan ini. Hidup dari Taurat dan hidup dari iman. Ini ada mengindikasikan dua hal saudara-saudara. Boleh di next? Hidup dari iman dan hidup dari Taurat mengindikasikan dua hal. Ini akan berkaitan dengan yang pertama, apa yang memulai hidup seseorang. Yang kedua, apa yang menjadi dasar seseorang untuk melangkah di dalam hidupnya. Sekali lagi, hidup dari. Hidup dari. Kalau seorang hidup dari, berarti itu akan bicara apa yang memulai dia hidup. Yang kedua, apa yang menjadi dasar seseorang untuk melangkah di dalam hidupnya. Kita coba lihat yang nomor 2 dulu ya, yang menjadi dasar. Ini maksudnya apa? Contoh gini, orang yang hidup dari Taurat, maka dasar untuk melangkah apa? Taurat, betul? Sekali lagi, kalau seorang itu dari Taurat hidupnya, maka dasar-dasarnya, langkah-langkahnya, cara berpikirnya adalah seperti Taurat. Melihat segala sesuatu seperti melihat hukum Taurat dan melakukan semuanya seperti melakukan hukum Taurat. Oke? Jadi dasar untuk melangkah tapi ditentukan dari apa yang memulai hidup seseorang. Kalau hidup seseorang dimulai daripada perbuatan kepada hukum Taurat, maka dia akan melangkah berdasarkan itu. Tapi kalau seorang memulai hidupnya dari iman, maka dia akan melangkah di dalam iman. Jadi ada perbedaan antara hidup dari iman dengan hidup dari Taurat. Sekali lagi ada perbedaan hidup dari iman dengan hidup dari Taurat. Dan ternyata kalau dikatakan di ayat 9, coba kita lihat ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, akibatnya apa? Mereka diberkati. Diberkatinya apakah biasa aja? Coba baca kalimatnya dengan benar. Diberkati bersama-sama dengan siapa? Abraham. Jadi iman membuat seorang yang percaya diberkati bersama-sama dengan Abraham. Ngeri banget gak? Jadi engkau bukan cuma sekedar mendapat, dapat gini. Enggak. Bersama-sama dengan Abraham. Coba perhatikan hidupnya Abraham. Seperti apa ketika dia diberkati. Dan coba perhatikan di dalam bagian ini. Mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Apa artinya? Bahwa di sini Paulus menekankan setiap orang yang percaya dari iman, hidup dari iman, dialah anak-anak Abraham. Karena apa? Karena Abrahamnya percaya mendapat berkat, begitu pula anak-anak Abraham. Makanya di dalam konteks ini, Paulus sedang menyindir atau memberikan teguran yang sangat keras kepada orang Galatia. Kenapa? Orang Galatia dipengaruhi oleh ajaran Yudaisme, di mana mereka ada hukum Taurat yang ditambahkan kepada keselamatan. Akhirnya apa? Mereka akan bilang kalimat kayak gini, kalau kamu mau jadi anak-anak Abraham seperti kami, lakukan Taurat ini. Jadi sebenarnya Paulus sedang menekankan kalau yang sejatinya anak Abraham itu bukanlah yang melakukan, yang mendasarkan dirinya, mendasarkan hidupnya dari Taurat, tetapi yang mendasarkan dirinya atau hidupnya dari iman. Jadi di sini kita lihat
Seharusnya yang dikatakan anak-anak Abraham bukanlah Israel keturunan, tetapi adalah Israel rohani. Maka saudara-saudara, saya harus bilang sekali lagi, tidak perlu Anda dengan begitu rupa pakai ayat yang memberkati Israel itu akan diberkati hidupnya. Ini Israel rohani. Yang memberkati, terus Anda setiap kali doa ingat bangsa Israel gini-gini. Karena ingat, kenapa mendoakan Israel? Karena yang memberkati bangsa itu akan diberkati. Itu pengajaran dari mana? Yang memberkati ini adalah Israel. Yang percaya kepada Kristus adalah Israel rohani. Maka saudara-saudara, kalau kita mau mendoakan Israel ini, doakanlah saudara-saudaramu ini sebelah kanan kirimu. Doakan mereka. Oke, ini sudah pernah saya jelaskan. Jadi saudara-saudara, hidup dari iman ada perbedaan dengan hidup dari Taurat. Kalau hidup dari iman, orang tersebut akan diberkati bersama-sama dengan Abraham. Tapi apa yang terjadi kepada orang yang hidup dari Taurat? Ayat 10 ngomong apa? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi kalau seseorang melakukan dan mendasarkan hidupnya kepada perbuatan bukan kepada iman, yang ada di kepalanya tetaplah kutuk. Sekali lagi, jika seorang tidak beriman tapi menjadikan Taurat sebagai dasar hidupnya, dasar daripada dia hidup dari Taurat dan dia melangkah dengan cara-cara hidup Taurat, perhatikanlah orang tersebut di kepalanya tetap ada kutuk. Alkitab yang menjelaskan, bukan saya. Kenapa demikian? Karena hukum Taurat pada dasarnya bukan menjadi alat untuk mendapatkan hadiah, tapi untuk menjadi refleksi bagi kita bahwa kita adalah orang berdosa. Nah, makanya kalau sekarang gini saudara-saudara, di dalam gereja masih banyak gak orang yang hidup menuruti hukum Taurat? Menuruti ini artinya hidup berdasarkan achievement, berdasarkan perbuatan. Adakah orang yang di antara kita yang masih menilai keselamatan itu berdasarkan perbuatan? Atau adakah di antara kita yang masih menilai satu sama lain itu bukan dengan iman, dengan kasih karunia Allah, tapi dengan perbuatan? Kita harus hati-hati. Dengan demikian, jangan-jangan kita tidak menjadikan iman sebagai dasar hidup, tapi kita menjadikan Taurat sebagai dasar hidup. Nah, saya mau kasih contoh. Kita tahu kalau orang yang melakukan yang hidup based on perbuatan hukum Taurat, berarti kutuk ada di kepalanya ya. Bayangin, dia ibadah tapi kutuk ada di kepalanya. Dia puasa tapi kutuk ada di kepalanya. Saudara-saudara, saya mau coba kasih ilustrasi. Siapa yang di antara kita kalau lagi membangun usaha, lagi membangun relasi, lagi bekerja dalam segala macam, Anda tidak tahu nih, Anda akan berhasil atau tidak. Oke? Ujungnya Anda tidak tahu Anda akan berhasil apa enggak. Terus kita lagi bangun usaha, bangun relasi. Terus di tengah usaha atau relasi itu, tiba-tiba ada kesulitan yang sangat besar. Di mana kita jadi berantem, di mana kita akhirnya menerima ini, menerima itu, menerima ini. Pokoknya sangat luar biasa. Tapi Anda tidak tahu ujungnya akan berhasil atau tidak. Apa yang Anda lakukan? Anda akan ini kan masih ada energi untuk mau memperjuangkannya, betul? Anda masih punya energi untuk memperjuangkannya karena Anda tidak tahu ini akan gol atau tidak. Jadi masih ada eagerness atau powernya untuk melakukannya. Tapi pertanyaannya, kalau Anda sudah tahu ujungnya akan kolaps, akan hancur, maukah Anda melanjutkannya?